Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadir semua ini? Nih, Abdul Latif Mustahid ada ya? Ada. Abdullah Bawadal ada ya? Ada. Nah, ya. Najamuddin? Nah, ya udah nihil semua ini kelihatannya. Nanti kita akan membahas tentang bab nikah, tentang takrif atau definisi nikah, hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, rukunnya, dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kalian perhatikan dulu video top kali ini. Itu tadi video sekilas tentang apa Najamuddin? Akad nikah. Akad nikah, ya, pinter sekali. Nikah itu apa? Saya jelaskan. Jadi menurut fikih yang namanya nikah itu akadun yatadammanu ibahata wat'in biladzi inkah atau tazwij. Maksudnya apa? Akad yang menjadikan kebolehan wati atau jima. Dengan bagaimana akadnya? Menggunakan lafaz inkah atau switch, angkah tuka wazawaz tuka, atau terjemahannya juga boleh. Itu definisi nikah. Hukumnya nikah itu apa? Pada dasarnya hukumnya itu mubah. Apa, Tip? Mubah, ya, betul sekali. Lah, hukum mubah di sini itu bisa berkembang ke hukum-hukum yang lain. Bisa satu wajib, jadi bisa wajib hukum nikah. Yang kedua malah bisa haram, bisa makruh, bisa sunat. Yang wajib, hukum nikah yang wajib seperti apa? Yaitu nikah bagi seseorang yang syahwatnya besar. Nah, kalau tidak menikah khawatir bisa terjerumus pada perzinahan. Lah, orang yang masuk kategori ini hukumnya nikah adalah wajib. Yang kedua haram, yaitu menikahi perempuan yang masih dalam masa nidah atau menikahi perempuan yang sudah punya suami. Nah, ya kecuali kalau sudah pegatan beda lagi gitu. Atau menikahi perempuan yang masih mahram, itu hukumnya haram. Itu ya. Itu poin kedua yang hukum nikah haram. Yang ketiga mustahab atau sunat, yaitu nikah bagi seseorang yang sudah mampu zahiran wa batinan, ya. Terus dia tidak khawatir jika tidak nikah terjumus pada perzinahan. Nah, ini hukumnya sunat. Lah yang terakhir yaitu makruh,
Kapan dihukumi makruh nikah? Menikahi perempuan yang sayyi'atul khuluq. Terus selanjutnya arkanun nikah, sesuatu bisa sah itu kan ketika memenuhi syarat dan rukun. Nah sekarang rukunnya nikah itu apa saja? Ada yang sudah tahu? Mempelai pria. Terus yang tangannya dihena tadi cantik banget, tangannya sudah cantik itu apalagi orang zaujatun, mempelai wanita, calon istri. Terus tentu mempelai istri punya wali. Terus ada lagi syaratnya apa? Ada dua orang saksi. Ada dua orang saksi. Nah masing-masing rukun ini juga harus memenuhi syarat. Zauj atau mempelai pria harus memenuhi syarat zakarun, bukan punya zakar, bukan. Apa artinya zakarun? Laki-laki yakinan. Dua, muayyan, tertentu sudah jelas orangnya. Yang ketiga, bukan mahram daripada calon istrinya. Itu syarat zaujun. Zaujatun pun mempunyai kriteria atau mempunyai syarat. Syaratnya zaujah menurutmu apa? Wanita. Oh ya. Benar-benar wanita yakinan. Yang kedua, muayyana, ya perempuannya jelas. Terus ada lagi, bukan mahram, ya, bukan mahram daripada zauj. Tadi syarat zaujah bukan mahram daripada calon mempelai pria. Terus tidak dalam masa iddah. Tidak dalam masa iddah. Terus selanjutnya bukan jadi istri orang lain. Wali pun harus memenuhi syarat. Apa saja syaratnya wali nikah itu? Laki-laki ya adil. Maksudnya adil di sini apa? Tidak melakukan dosa-dosa besar. Tidak melakukan hal-hal yang menjadikan fasik. Dosa besar termasuk itu pembunuhan lah. Itu. Terus ngakil balik cetok. Syahiden pun harus memenuhi syarat. Tadi kalau syahiden syaratnya sama sebenarnya dengan wali, hanya ada tambahan syarat. Apa? Bisa Dipercaya. ini bisa mendengar, bisa melihat. Terus rukun selanjutnya adalah sihot. Sihotnya apa? Ijab qabul. Ijab itu ungkapan dari wali menggunakan lafal atau sihot angkah tuka atau zawaj tuka. Menggunakan terjemahnya boleh nggak? Boleh pakai terjemah bahasa Indonesia, bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda, bahasa Madura. Yang penting kandungan maknanya adalah dari angkah tuka dan zawaj tuka. Terus qabul apa? Ungkapan dari zawaj, ungkapan menerima. Qabil tu nikahaha wa taswajaha bil mahril madkur. Lah antara ijab dengan qabul itu harus berkesinambungan. Jangan ijab terus ditinggal ke belakang, papunten badhe teng waserin. Enggak bisa mufasil. Harus muttasil, harus berkesinambungan antara ijab dengan qabul. Itu tadi hukum dan syarat rukun nikah. Dalilnya seperti apa? Oh belum dalilnya ya. Dalilnya banyak sekali. Ada nikah sunnati, waman rohibangan sunnati faisa minni. Ada dalilnya ya ma'syarus syabab manis tato'a minkum alba'ata falyatazawwaj, dan seterusnya. Para wahai sekelompok pemuda yang sudah mampu, alba'ah ada yang menafsiri, ada yang menjelaskan adalah biaya, ada yang menjelaskan sepenting bisa. Nah, itu. Maka menikahlah. Itu dalil-dalil tentang nikah banyak sekali di Al-Qur'an.
Apa dalilnya kan? Fankihu ma taqallakum minan nisa. Wis tekan kono disit masna wasulasa enggak disit. Ya. Itu dalil-dalilnya. Terus selanjutnya yaitu masalah yang perlu disampaikan wali. Siapa saja sebenarnya yang berhak menjadi wali? Apakah semua orang bebas menentukan walinya? Kan tidak. Satu yang boleh menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya. Yang kedua, kakek. urutan disita kakeknya. Yang ketiga, saudara laki-lakinya baik yang sekandung maupun seayah. Terus amuha. Ngamuha itu secara gramatika Arab itu maknanya sebenarnya amuha itu maknanya saudara laki-laki bapak. Buh itu pakde, buh itu pakde. Itu amuha. Terus anak daripada amuha juga bisa menjadi wali nikah. Nah setelah itu semua tidak ada baru siapa? Hakim. Karena al-hakimu waliyuman la waliyalah. Hakim adalah walinya seseorang yang tidak mempunyai wali. Itu. Selanjutnya untuk kalian diskusikan pada kelompok masing-masing, ada beberapa problem yang mungkin perlu dibahas untuk dikaji oleh kalian. Pertama, ada sekelompok keluarga Konghucu masuk Islam. Ya mereka sudah menikah dan seterusnya. Nah, ketika masuk Islam, apakah wajib diulang nikahnya? Nah, silakan nanti didiskusikan kelompok pertama ini ya. Kelompok kedua, fenomena anak zaman now yang kadang sudah kebelet, gitu kan? Tersandung ridho orang tua. Jadi ada dua sejoli laki-laki perempuan saling mencintai, tapi orang tua tidak merestui. Akhirnya mereka kawin lari, nikah lari. Tahu kawin lari tak? Tanpa minta restu orang tua. Lah pertanyaannya apakah nikahnya sah? Nanti diskusikan, silakan didiskusikan, dibahas. Dicarikan di referensinya di buku paket maupun di kitab-kitab fikih, itulah ya. Yuk silakan kalian dari kelompok masing-masing menyampaikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Permasalahan tadi jawabannya apa, referensinya dari mana? Silakan dari kelompok pertama, monggo. Assalamualaikum, saya dari mewakili kelompok satu yang dimana tadi pembahasan soalnya itu tentang kawin lari. Nah, menurut kelompok kami ini kawin lari itu tidak sah ataupun haram menurut kelompok kami. Dikarenakan kami menemukan takbir dalam Fathul Mu'in yaitu Qurun la yuzawijul qadi in ngadola mudbiru min tasbijiha bikuf'in, yang dimana di situ seorang yang kawin lari tidak sah dinikahkan oleh sang wakil ataupun hakim dikarenakan masih memiliki wali. Seperti itu Pak Guru. Oh, kesimpulan dari kelompok pertama, nikah lari tidak sah karena hakim belum punya hak menikahkan anak perempuan tersebut karena masih mempunyai wali. Seperti itu ya. Ya, kita tepuk tangan untuk ya, alhamdulillah pembahasan masalah bab nikah tadi hasil diskusi sudah disampaikan semua, sungguh luar biasa dalam hasil diskusi kalian, semoga bisa bermanfaat. Saya dari awal sampai akhir
Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.